memberikan materi dan update dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia kepada para peserta B20, dan para investor-investor besar ini memberikan apresiasi tentang kebangkitan sektor baik kesehatan, energi, ekonomi, dan beberapa pandangan yang terfokus kepada bagaimana tiga pilar utama dari G20 ini, yaitu digitalisasi, kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungan bisa kita kawal momentum kebangkitannya sehingga industri pariwisata dan ekonomi kreatif kita kepulihannya terjaga dengan penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja sekitar 1,1 juta lapangan kerja tahun ini, dan 2024 fokus kita untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru. Terima kasih, dan ini mudah-mudahan menjadi gedung yang membawa keberkahan pada kita dan ilmu yang membawa kontribusi bagi bangsa dan negara. Saya memberikan pembekalan kepada adik-adik yang akan menjadi LO, Liaison Officers. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat langka dan sangat-sangat berharga bagi mereka untuk bisa mendapatkan bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan. Dan mereka tadi sudah mendapatkan tips, pengarahan, sehingga nanti mereka akan siap untuk menjadi SDM tangguh, SDM yang utuh, dan SDM bisa diandalkan untuk kebangkitan sektor parekraf. Intercontinental Jimbaran Bali mengambil sebuah langkah yang sangat berani, melakukan renovasi sehingga hadir Jimbaran Convention Center yang sekarang mungkin salah satu yang terbesar dengan 2.200 kapasitas untuk acara maupun juga bisa dipakai untuk MICE maupun kegiatan lainnya. (2022) is a marking point, a starting point of the revival for the global and national economy. I would not dwell too much here, but we have been able to improve our ranking on the World Economic Forum Travel and Tourism Index. We jumped 12 positions. And on the creative economy side, we are actually now number 3 in the world in terms of GDP contributor. The creative economy sectors is contributing 7.5% of Indonesia's GDP. Very, very important to acknowledge the contributions and development of how we could have sustainable development goals. And this is the instrument that we use to carry on sustainable tourism programs. And the sustainability of governance, economic, cultural, and environmental sustainability will go hand in hand. Welcome to the Island of the Gods, the Island of Paradise of Bali, and I would like to also welcome to the Island of the Gods for all business leaders from B20. During the session today, Minister of Health, Pak Budi, was so eloquent in saying invest in healthcare, and I think it's a good segue because when you invest in healthcare, you're also helping the health tourism. Because Indonesia spend $11 billion of money, health spending outside Indonesia. So when you invest in healthcare, you also help the health tourism. So thank you very much and enjoy the food. Pariwisata Indonesia alhamdulillah sudah menggeliat, bangkit. 17 subsektor kita telah menyumbangkan total hampir 7,5% dari ekonomi atau PDB kita. Dari 17 subsektor ini, ada 3 subsektor yang paling berkontribusi.
Dari segi kontribusi terhadap ekonomi yaitu 1 kuliner, makanya ada Kuta Seafood, 18% fashion, dan 15% kerajinan tangan. Ketua Malaysia Indonesia Business Council, ini adalah sebuah dewan yang akan meningkatkan hubungan bisnis antara Malaysia dan Indonesia. Saya apresiasi ini perusahaan solusi digital startup anak muda yang mendigitalisasi unit usaha kecil dan menengah. UKM ini mendukung 97% dari lapangan kerja kita dan 62% dari ekonomi kita dan lebih dari 60% dari investasi kita. Terlepas kita di Parekraf ini ikut kontestasi menyelesaikan kesepakatan dengan Jejak.in dengan Pak Arfan, ini adalah perusahaan sustainable platform yang menawarkan solusi bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan dan sekaligus menyelamatkan masa depan kita. Saving our tomorrow. Proyek besar kita adalah G20 ini dengan kunjungan lebih dari 50.000. Berapa jumlah karbon yang teremisi dari G20 ini? Jadi kami pertama menugaskan Jejak.in untuk menghitung dan kira-kira G20 ini apakah telah berhasil meng-offset dari segi emisi karbon. Ya, untuk targetnya 4.000 Indonesia restoran yang akan kita kolaborasikan. Targetnya $2 miliar dari segi ekspor rempah. Termasuk juga kita ingin menjadikan Indonesia destinasi gastronomi dunia. Butuh kerjasama dari Chef Patty Elliott. Dan dari segi lapangan kerja, karena 42% dari sektor ekonomi kreatif itu kuliner, targetnya adalah total 10-12 juta lapangan kerja yang ada di dalam ekosistem sektor kuliner kita. White Rock untuk keberaniannya melakukan investasi di tengah-tengah pandemi dan memberikan kepercayaan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat membutuhkan tambahan investasi, dan kita berharap White Rock ini bisa menjadi destinasi unggulan, membuka lapangan kerja yang berkualitas yang kita harapkan akan menggerakkan kembali pariwisata dan ekonomi Bali, khususnya pasca G20. A proud moment to be Indonesians and to be Bali that hosts the G20. Yesterday, the President, Bapak Jokowi, closed the G20 with a declaration, a 50-paragraph declaration to cement Indonesia's role in this global recovery. World Tourism Day, for the very first time, took place in Bali after 42 years. We had a new realm, new experience, that community-based tourism, tourism based on nature and culture, is going to be a pandemic winner. Mari sama-sama kita ciptakan peluang usaha, dan Lombok NTB ini adalah destinasi super prioritas. Mari kita gunakan MotoGP, World Superbike, MXGP untuk menciptakan peluang baru dan membuka lapangan kerja bagi 1,1 juta lapangan kerja di Indonesia pasca pandemi. Dari Tempo Economic Forum ini kita harapkan optimisme bahwa di tengah ancaman resesi global, Indonesia adalah titik terang, secercah harapan, dan kalau dilihat senternya itu adalah UMKM.
Event ini juga adalah salah satu upaya untuk menggali potensi dan menunjukkan kepada dunia kepedulian serta pelestarian terhadap adat dan budaya Nusantara. Ini yang kita sebut sebagai sebuah pagelaran warisan budaya yang dikemas menjadi produk wisata budaya yang berkelanjutan. Karena secara ekonomi, budaya maupun pelestarian lingkungan semua bisa tercakup dalam kegiatan ini.